Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amal. Waalaikumsalam, Bu Sri. Ya, gimana kabarnya Pak Amal? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Amal, saya mau menanyakan nih terkait dengan rencana untuk Pak Amal melakukan pembelajaran yang saya akan supervisi, Pak. Itu tuh Pak Amal mau melakukan pembelajaran apa ya nantinya? Ya, untuk hari ini saya akan membelajarkan siswa tentang membuat artikel berdasarkan susunan kalimat yang dibuat oleh beberapa teman. Jadi teknisnya adalah setiap siswa disuruh membuat satu paragraf yang terdiri atas 5 kalimat. Dan tugas saya hanya memberikan satu kata kunci sebagai tema atau topik untuk dijadikan satu paragraf. Kalau untuk strateginya itu Pak, yang nanti akan Bapak implikasikan di situ, implementasikan apa ya Pak? Ya, untuk strategi saya menuntut siswa agar bisa membuat paragraf yang kohesi dan koherensi. Nah, bagaimana caranya? Tentunya saya menyempatkan dahulu tentang paragraf yang kohesi dan koherensi. Setelah bagaimana cara agar sebuah paragraf itu bisa kohesi dan koherensi. Oke. Dari strategi tersebut Pak, apakah menurut Bapak itu ada aktivitas yang mencerminkan pembelajaran berpihak pada siswanya itu Pak? Ya, saya pikir dengan strategi itu sudah menggambarkan student oriented ya, sudah berpusat pada siswa. Karena yang pertama adalah bentuknya diskusi dulu. Ya, diskusi sehingga mereka berkolaborasi, karena kan harus mengharmoniskan antara satu paragraf yang dibuat oleh temannya dengan teman yang lain. Jadi itu menuntut juga adanya ya relasi dan kolaborasi di antara mereka. Iya, kalau untuk ininya nanti feedbacknya itu bagaimana Pak? Ya, umpan baliknya berupa hasil karya mereka Bu, ya, hasil karya mereka yang akan dikomentari ditanggapi oleh kelompok lain. Tentunya kelompok lain akan memberikan semacam ya komentar untuk perbaikan ketika memang ada kesalahan pada susunan paragraf yang telah dibuat. Oke. Baik, Pak Amal, semoga untuk pelaksanaan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, kemudian semangat, dan pembelajarannya itu akan berpihak pada siswa, kemudian juga siswa merasa senang, nyaman, dan bermakna pembelajarannya. Semangat Pak Amal, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Berikan yang bangkitkan semangat ya Pak Amal. Oke. Bisa beri aplaus untuk Alvin. Ketika Alvin datang pagi, banyak keberkahan yang Alvin dapatkan. Banyak rezeki yang teman-teman terima, gitu ya. Dengan bertemu kamu itu sebuah rezeki, untuk Alvin ya. Semoga besok pun Alvin datang pagi. Ananda, Andini, Aniko, Arir, Rania, Elisa, Fadila, Fajar, Fakri, Natasha, Amara, Isan, Keisha, Kenji, Lariza, Mela, Nafis, Rifat, Najmi, Naila, Najwa, Obi, Rahman Raliza, Saya Niko, Riyad, Safa, Sherly, Suzen,
Bahana. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kemarin Pak Amal dari sekolah itu pukul 4:15. Di jalan itu Pak Amal mengalami kejadian yang mungkin bisa menjadi hikmah bagi orang lain. Apa itu? Ada orang tua dan anak, mungkin itu anak SD belakang kali ya. Mereka menyeberang di setelah pospol dari Ruko Prima akan ke Cirende di sebelah sana. Gitu ya. Herannya anak itu tidak pegangan sama orang tuanya, dan orang tuanya asik bermain handphone. Kalian pikirkan apa yang terjadi ketika orang tuanya cuek dan anaknya pun cuek? Sama-sama cuek, apa yang terjadi kira-kira? Bahaya. Ya, risiko yang akan diterima oleh sang anak. Kalau orang tua, mungkin ketika ada stimulus, ada rangsangan, entah itu klakson atau teriakan, dia akan cepat merespon. Ketika anak-anak, apa yang terjadi? Nah, bingung mereka. Ya, karena nanti kalian sebagai orang tua ada beberapa hal yang tidak boleh dilewatkan, dan ada beberapa larangan ketika kalian sebagai orang tua. Saya pikir semua sudah tahu, mungkin orang tua itu hilang saking fokusnya, saking seriusnya dengan handphonenya. Ya karenanya jangan sampai teknologi itu malah membahayakan diri kita. Ya, jadi bijak menggunakan teknologi. Ya, itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Oke, untuk hari ini kita akan mencoba membuat artikel berdasarkan kata-kata kunci yang telah diberikan kepada masing-masing kalian. Sebagai contoh di sini Adinda Cesa itu kelompok 1, gitu ya. Kelompok 1 bersama dia, Keisha, Naila dan Shirley. Ya, tugas masing-masing hanyalah membuat 5 kalimat dari kata kunci yang telah diberikan. Nah, kelima kalimat tersebut kan digabung menjadi satu paragraf. Artinya ketika kelompok 1 ada 5 orang, berarti dia ada 5 paragraf. Oke? Dan kelima paragraf itu haruslah kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Kesatuan. Artinya apa? Satu tema yang disampaikan, ya, hanya satu tema yang disampaikan. Itu kohesi. Lalu apa itu koherensi? Kepaduan. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat lain berhubungan, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain berhubungan. Jadi ada kesinambungan, gitu ya. Jangan paragraf 1 membicarakan apa, paragraf 2 lain lagi, tidak boleh. Jadi harus berhubungan. Ya. Ada pertanyaan seperti ini, Pak. Di sini kan urutannya dari Adinda sampai Shirley: warisan, sifat, datang, rumah, dan akrab. Apakah harus berurutan? Tidak. Boleh kalian putar-putar, boleh kalian rekayasa, boleh kalian ubah urutannya sehingga dia kohesi dan koherensi. Gitu ya. Tidak harus nomor 1 di atas, tidak harus warisan di atas. Kalian bisa padu padankan, ya. Jadi satu paragraf itu kalian minimal 5 kalimat. Sebagai contoh, Adinda, kata kuncinya adalah warisan. Jadi dalam satu paragraf itu hanya membicarakan tema atau topik warisan. Sebagai contoh, wayang
merupakan warisan budaya Indonesia yang telah disahkan oleh UNESCO. Wayang tersebut menjadi salah satu budaya yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh mayoritas orang Jawa. Dan seterusnya. Dari kalimat 1 sampai kalimat 2 itu kan nyambung, berhubungan. Jadi 1 sampai 5 kalian harus berhubungan. Bagaimana cara membuat agar berhubungan? Dalam ilmu bahasa ada yang namanya repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan. Tuh. Tadi sampaikan bahwa wayang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah disahkan oleh UNESCO. Wayang, tuh di kalimat kedua disebutkan lagi wayang. Itu namanya repetisi. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggunakan pronomina. Contoh kalimat ketiga, budaya tersebut haruslah kita lestarikan. Pronominanya apa? Tersebut. Nah, apa itu pronomina? Kata ganti. Kata tersebut menggantikan kata wayang. Paham ya? Itu namanya pronomina. Apakah ada yang lain? Ada. Ini, itu, terus tersebut, lalu di atas, ya kan? Melalui informasi di atas, tadi kan pernah disebutkan di atas itu pronomina menggantikan. Berarti awal kayak jujur terakhir aja deh. Kayak jujur terakhir aja deh. Tradisi pulang kampung Ini yang masih jadi desain loh namanya. Halo Iksan. boleh, yang penting ada kata dasar. Pak. Ya, Rin. Bangun kita dulu. Langit, Pantai. Bola. Yang bikin pariwisata laki-laki kayak dalam pariwisata juga bisa ada pemandangan. yang Eropa ya kan langit. Tapi kan ada gunung juga. Kayak gunung juga. Makanya bisa nyambung. Bisa serius. Semua sudah diperintahkan dan diajarkan. Ini pamer kita udah bikin semua bikin. Dan ini Gila lagi ya anak. Itu jelas ya. Kata penunjuk itu sama aja nominal. Jadi nominal ada kata ganti orang. Bukan jarak jauh di dalam. Boleh bertanya mau prosedur mau deskripsi. Pak boleh kayak cerita gitu semua ya? Boleh. Mempunyai rumah impian. Saya dimulai dengan jujur nggak apa-apa. Yang penting ada jujurnya di dalamnya.
satu topik yang disampaikan tadi. Ada pembahasan. Baru sampai akhir Pak, ada kata apa tuh? Ngobrol tentang itu. Ya, jadi dari awal sampai akhir membicarakan tentang tema. Ini Pak. Dikit dong. Ya, apa sih? Topik atau tema apa yang mau dibicarakan? Misalkan saya misalnya ini dari tim faktanya itu fakta pada pengetahuan Desain dapat dikategorikan menjadi berapa? Hutan menjadi papan sebelumnya. Oke? Nah, kemudian setelah masing-masing membuat 5 kalimat yang digabung menjadi satu paragraf, tinggal menggabungkan dari teman kelompoknya. Oke? Dimasukkan ke tabel yang bawah. Tuh, ya yang bawah nomor, nama siswa, kata kunci, paragraf. Tinggal di copy, tinggal disalin, tempel ke bawah. Mengerjakannya di mana? Langsung di Word masing-masing. Oke, satu kelompok hanya satu file yang dikumpulkan. Ada pertanyaan? Ada? Cukup paham ya? Ya, Kamal beri waktu 30 menit untuk Oke, tambah 5 menit, 35 menit. Oke, jalan keluar 45 menit dari sekarang. Silakan. Itu tentang pembagian komentar dan tanggapan. Jadi kelompok 1 akan menanggapi pekerjaan kelompok 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Apa yang ditanggapi? Apa yang dikoreksi? Pekerjaannya. Cari kesalahan yang ada pada pekerjaan kelompok tersebut. Ya, kesalahannya apa saja? Huruf kapital, penggunaan tanda baca, pemilihan kata, dan lain-lain. Semua yang berhubungan dengan PYD. Oke? Kemudian di bawahnya ada interval jumlah kesalahan. Misalkan kelompok 5, kesalahannya ada 11. Nah, di interval itu kalau 11 berapa nilainya? 85. Berarti kelompok tersebut nilai tugasnya itu 85. Oke? Karenanya pekerjaannya harus teliti, gitu ya. Jangan asal-asalan. Tipe pun dianggap salah. Ingat, tipe pun dianggap salah. Tipe. Jadi diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin mengomentari beberapa kalimat yang salah pada kelompok 4. Good. Jadi yang pertama itu ada pengurangan koma pada selain betul. Jadi selain Bentar, paragraf keberapa? paragraf 2. Paragraf 2 1, 2, 3, 4. Kalimat ke baris ke-6 akhir. Ih, baris Selain itu satu kali pakai koma. Selain itu koma kerajaan Sriwijaya harus dituntas. Ini kerajaan Sriwijaya. Terus yang kedua di 1 pada paragraf kedua seharusnya itu dipisah karena Di 1 tuh harusnya dipisah karena itu bukan kata kerja tapi kata tempat. Ih, di 1 mana? Oh, yang akhir. Oke. Sudah, lanjut. Udah kan? Hanya itu? Itu. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Oke. Kesalahannya ada 3. Dua. Coba lihat dah. Ini karbon dioksida. Ada 3. Untuk koreksian kelompok 8 itu pada paragraf 1 kan ada kata smartphone kan. Nah, itu tuh seharusnya cetak miring karena itu bahasa Inggris. Tuh. Terus juga sunset itu juga kan seharusnya cetak miring. Itu pada paragraf yang kedua. Wah. Terus
yang paragraf keempat itu kan, jika menjual keindahan alam saja cukup, koma, mengapa harus merusak dan mengambilnya? Seharusnya itu tanda tanya terus ditambahin satu kalimat lagi. Jadi biar Ya. ada klimaksnya. Dan Lanjut. sudah. Oke, beri plus kelompok 4. Salahnya 3, berarti sama semuanya 95. Kami dari kelompok 2 Karena nggak jadi, karena kan ingin menjelaskan mengomentari hasil dari kelompok 6, yaitu di paragraf 1 terlalu banyak pengulangan kata yang merupakan kalimat itu pengulangan kata itu menjadi kalimat yang nggak efektif karena terlalu banyak. Terus paragraf 2 dan paragraf 1 karbon dioksida. Kalau dilihat di Google, karbon dioksida itu K-nya itu besar. Nah, di sini K-nya kecil, terus juga di paragraf 1 dan 2 perbedaannya karbon dioksida itu karbon dioksida ada spasi, tapi kalau di paragraf 2 ada yang nggak pakai spasi. Jadi iya sama. Terus lanjut Najwa. Di paragraf terakhir ada kalimat cara melestarikan adalah dengan menggunakan penghijauan dan menerapkan sistem tebang pilih dan menerapkan sistem tebang tanam. Seharusnya itu kayak pemborosan kata. Jadi kayak sistem menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam gitu. Jadi kayak pemborosan kata ada. Cukup. Sudah? Ya, salah 3, berarti 95. Oke. kami dari kelompok 6 dengan saya sebagai kata perwakilan dari kelompok 6 menyampaikan saran-saran yang ada pada kelompok 2. Yang pertama, untuk kalimat sangat amat mengesankan, seharusnya nggak perlu amat lagi karena sangat udah ya pemborosan kata. Terus merefreshingkan itu nggak perlu cetak miring, jadi merefreshingkan nggak perlu cetak miring. Ini merefreshingkannya ada 1, 2, ada 2, satu saja dihitungnya. Ya, terus ada kalimat, ada kata sunrise itu nggak cetak miring. Ya. Kemudian Enggak ada. Tapi gua aja janji berapa ini. ya kemungkinan sih itu aja Pak. Berarti salah untuk kelompok 2 hanya 3. 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Satu orang aja Saya mau koreksi dari kelompok ini yang pertama itu dari paragraf jadi yang 600 mili sama 700 mili tidak dispasi bagian kanan kunci informasi kalimat kedua. Terus yang sop harusnya bagian kanan kuncinya informasi kalimat ketiga dan 6. Pasirnya harusnya digabung. Kalau benar tetapi lebih tepat kalau harusnya itu tepat. Kalau itu harusnya jika, iya. Lebih tepat. Kalau lebih tepatnya itu jika. Seringkali Kita nggak ada bahasa Inggris ya. tidak pakai spasi. Ini sering kali, tapi harusnya sering spasi kali, ya kan Pak? Yang benar Digabung. yang kehitung di dua. Seringkali itu digabung. Tidak dipisah. Dan kurang lebih itu pemborosan kata. Tadi ada sebanyak kurang lebih gitu ya. Ya, terus berapa 5? Terus Kalau koma dan seharusnya tidak perlu pakai koma. berapa? 6. Oke,
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Malam. Saya dari kelompok 5 ingin mengoreksi untuk kelompok 1. Yang pertama, itu pada kata contohnya dapat di kalimat 3 seharusnya pakai koma dan kedua pada kata kunci wanita. Yang kedua, kata keluargaku harusnya digabung pada bagian kata kunci rumah dan kisah. Terus yang ketiga, itu orang tua seharusnya dipisah tidak digabung pada bagian kata kunci sifat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 7 dari 5. Berarti 95 ya. Tadi Pemborosan kata di paragraf 1 yaitu disebutkan banyak sekali objek wisata dan di akhir tertulis kata banyak lagi. Pemborosan kata. Terus poin kedua, paragraf ketiga, terdapat pemborosan kata di kalimat bisa kita jadikan hal tersebut kesempatan kita untuk mencari uang, harusnya bisa kita jadikan hal tersebut kesempatan untuk mencari uang. Dua. Oke, pertama untuk kelompok 3. Satu, saya Rian Lubis dari perwakilan kelompok 7 akan mengoreksi hasil kerja dari kelompok 3. Nah, dari paragraf pertama itu ada kata tekne. Nah, tekne. Ya. Jadi tekne tulisannya TECHNE. Nah, harusnya kata asing itu harus dikasih italik biar miring. Ya, cetak miring. Tuh, 1. Terus ada lagi terus ada juga logia dari teknologi kan dari Yunani tekne sama logia. Nah, logia juga dari kata asing jadi harus dikasih italik. Jadi itu 2. Terus di paragraf ketiga ada kata di dunia bisnis, koma Anda. Nah, Andanya itu harusnya A-nya gede bukan kecil karena itu ya di berapa di 3 ya. Terus yang keempat itu terus di paragraf ketiga juga ada kalimat marketplace. Itu kan bahasa Inggris, jadi harus di italik. Jadi 4. Terus ada tulisannya lagi nih, melibatkan platform online. Ya. Itu asing juga, jadi harus kita pilih jadi 5. Terus di paragraf keempat ada tulisannya e-learning. Jadi harus dicetak miring juga, jadi 6. Betul. Terus ada lagi tuh di paragraf keempat juga ada tulisan online juga, harus dimiring juga jadi 7. Siapa itu dan Dunia perbankan udah ya? Mana? Paragraf 5. Paragraf 5 juga ada tulisan e-banking. Ya. Terus ada smartphone juga. Ya, 8. 9. 9. Online juga. Aja di tengah. Oke. Salah lagi sana 1. Udah berarti. Ya, berarti ada 9. 9 berarti 90. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan. Oke, pesan Pak Amal selalu pulihkan niat, bangkitkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you, my dear student today? Okay, thank you and alhamdulillah. And first, the leader, please bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
basmalah together. Okay, the secretary who is absent today? Alhamdulillah. And first, before we study today, I want to take your completely uniform. I'll give you just 1 minute to complete your uniform first, and I will take you. Okay? Oke, ini sudah menjadi kebiasaan kita ya, dan itu keyakinan kelas kita bersama kan? Untuk kelengkapan seragam Anda, karena saya pun juga sudah menggunakan seragam sesuai hari ini. Oke, you can completely. Okay, good. How much lesson? Okay, yeah. Okay. Okay, thank you. Baik, terima kasih. Kita aplaus untuk Anda semua. Ya, the next is anak-anakku. Nanti di sini kita sebelum memulai pembelajaran seperti yang sebelumnya juga, saya ingin merilekskan pikiran Anda juga dulu. Kemudian nanti silakan Anda tinggal mengikuti panduan yang saya berikan kepada Anda sambil mendengarkan instrumen yang bisa merilekskan pikiran Anda semua. Are you ready now? Ready. Oke. Di hitungan ketiga, saya minta semuanya untuk menutup mata kalian dan ikuti panduan saya. 1, 2, 3. Oke, silakan Anda pejamkan mata Anda semua. Anda bayangkan saat ini Anda sedang berada di kelas yang sangat membuat Anda nyaman untuk belajar. Di mana itu? Itulah kelas Anda saat ini. Anda duduk di sana. Kemudian Anda bersama dengan teman-teman Anda siap untuk belajar fisika bersama dengan Kusri. Kondisi kelas kalian itu sangat nyaman, bersih, kemudian indah, sehingga kalian pun merasa nyaman untuk belajar di kelas tersebut. Apa yang membuat Anda nyaman? Tidak lain dan tidak bukan adalah usaha yang telah Anda lakukan ketika Anda bersama-sama dengan teman Anda melakukan piket bersama di sepulang sekolah. Dengan gembira Anda melakukan pembersihan kelas Anda, kemudian Anda mendekor kelas Anda sampai nyaman di saat ini Anda ingin memulai pembelajaran. Upaya yang Anda lakukan dari diri Anda kepada kelas Anda sehingga tercipta kenyamanan, itu membuat Anda merasa senang. Silakan Anda bayangkan apa yang kalian lakukan terhadap kelas kalian sehingga kelas kalian menjadi bersih, nyaman, dan untuk belajar. Oke. Di hitungan ketiga, saya minta Anda semua kembali membuka mata. Kemudian sebelum membuka mata, silakan kita bersama-sama tarik nafas 1, 2, 3, lalu keluarkan perlahan 1, 2, 3. Anda rasakan peredaran darah mengalir pada tubuh kalian masing-masing, dan Anda merasakan kenyamanan serta kerileksan
yang sudah kamu bayangkan tadi ketika saya memberikan musik instrumen tersebut bersama dengan panduannya? Upaya apa yang sudah atau apa yang kamu rasakan? Silakan Bu. Can you stand up please? Pokoknya tadi tuh saya ngerasain tenang, damai, terus terutama suasana, saya ngebayangin suasana kelas yang tadi Musri bilang, kita lagi beres-beres, kita lagi ngerapiin kelas biar kita bisa ngerasain kenyamanan kelas kita gitu. Terima kasih, kita aplaus untuk Yohana. Apa lagi ya? Saya minta dari Alan, silakan stand up please. Upaya apa yang tadi ada di imajinasi kamu, di bayangan kamu ketika kamu tadi mendengarkan musik instrumen? Upaya apa yang sudah kamu lakukan di kelas kamu sehingga tercipta kelas yang nyaman? Silakan. Kita bareng-bareng bersihin kelas, make kelas, terus-terusan apa Bu? Ya. Perasaan kamu gimana? Happy banget. Ya. Terus setelah kamu mendengarkan musik instrumen tadi, apa sekarang perasaan kamu gimana? Oh, saya jadi happy, terus lebih aman aja sekarang saya mau asli kan? Oke, thank you so much Alan. Terima kasih, saya ucapkan untuk anak-anak saya yang luar biasa. Kita akan memulai pembelajaran kita kali ini, dan kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, yaitu terkait tentang bioera. Silakan. Kita sudah mempelajari tentang apa ya? Kemarin sudah mempelajari hukum atom, pengembangan hukum atom dari atom sampai atom kuantum. Oke, terima kasih banyak Hera. Baik, kita langsung mulai ya nak ya. Are you ready to learn now? Ready. Okay, thank you. Nah, di sini kita akan mempelajari materi kita. Sebelum kita masuk, ini ada poin plus yang bisa menjawab dengan benar. Ini kalian akan saya berikan poin plus dengan cara Anda angkat tangan Anda, kemudian sebutkan nama yang kencang. Nah, nama yang saya sebutkan itu boleh menjawab. Apabila jawaban Anda itu benar, maka akan saya berikan nilai positif kepada Anda. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Cluenya, tebak kata yang pertama ini adalah postulat atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oke, apakah itu? Hafiz, silakan. John Dalton. Apakah benar jawabannya John Dalton? Oke, aplaus buat aku. Oke, kita lihat berikutnya masih ada. Jadi ya, cluenya adalah pendapat atom bagaikan roti kismis. Ya, apakah itu? Mila. Thomson, apakah benar jawabannya? Oke, aplaus buat masih ada kan? Oke, cluenya yang ketiga. Pendapat elektron berada pada lintasan tertentu dan bereksitasi. Apakah itu? Najmi, silakan. Niels Bohr. Oh iya, Niels Bohr. Apakah benar? Oke, aplaus. Masih ada. Oke, ternyata sudah selesai ya, hanya 3. Tapi terima kasih. Aplaus, poin tambahan untuk kalian bertiga yang tadi sudah menjawab benar. Oke. Berikutnya saya ingin membawa kalian, inilah yang mendasari integrasi antara materi yang akan kita pelajari, ada radioaktivitas terhadap muatan agama kita. Ada di Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberi cahaya gitu ya, karena memang kita akan mempelajari terkait dengan atom dan radioaktivitas, di mana nanti radioaktivitas itu berasal dari uranium dan bisa kita gunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, dan itu akan memberikan cahaya kepada masyarakat atau manusia ya. Nah, di sini berikutnya adalah KD yang akan kita pelajari, mau analisis karakteristik
inti atau radioaktivitas, pemanfaatan, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bisa Anda baca ya melalui pendekatan saintifiknya ya. Anda bisa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasinya itu. Mengkomunikasikan di sini nanti Anda akan saya bawa untuk mempresentasikan pendapat Anda secara individu maupun secara kelompok gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita sama-sama melihat tayangan berikut ini dan tolong Anda simak baik-baik. Kemudian boleh nanti kalian sambil tulis di buku catatan Anda. Halo Sobat IPA semua, selamat datang di channel YouTube Sobat IPA, di mana di channel ini membahas berbagai ilmu pengetahuan alamnya dan tentunya sangat menarik untuk kita. Check it out. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang apa itu radioaktif, bagaimana sejarahnya, jenis dan sifat, serta dampak dan manfaatnya. Penemuan radioaktivitas sendiri bermula pada Februari tahun 1896 oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Prancis, yaitu Henry Becquerel. Sebelum kita lanjut penjelasan tentangnya, klik like, subscribe, komen di bawah ini. Check it out. Radioaktif adalah suatu unsur yang secara tiba-tiba memancarkan suatu radiasi. Unsur atau model radioaktif adalah unsur yang mempunyai nomor atom di atas 83, seperti contohnya radium dengan nomor atom 92. Pemanfaatan material tersebut secara spesifik berdasarkan kemampuan radiasi yang dapat menimbulkan perubahan nuklida atau molekul dan juga dapat memutus antar atom sehingga bisa menghasilkan radikal bebas. Sejarah penemuan zat radioaktif bermula pada tahun 1895 dengan ditemukannya sinar X oleh Wilhelm Conrad Thomson. Para ilmuwan menyadari bahwa beberapa unsur dapat memancarkan sinar-sinar tertentu. Sekitar pada tahun 1880, Henry Becquerel menyiapkan cuplikan kalium warna sulfat dan mencatat bahwa zat tersebut berfosforesensi. Sinyal ya, sepertinya terkendala sinyal. Oke. Eksperimen menunjukkan bahwa radiasi yang terjadi bukan dari sinar ultraviolet, melainkan berasal dari merah uranium. Pada tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford menunjukkan bahwa sinar radioaktif dibagi menjadi dua jenis berdasarkan anggotanya, yaitu sinar radioaktif bermuatan positif dan sinar radioaktif bermuatan negatif. Hingga saat ini, diketahui sinar radioaktif
tembus yang sangat besar dapat mengionkan gas. Radioaktif juga bisa berpendar jika jatuh ke permukaan zat yang memiliki lapisan seng sulfida. Pemanfaatan radioaktif pada bidang kesehatan untuk pengobatan penyakit kanker. Pada bidang pertanian, yaitu untuk memberantas hama dan dapat digunakan sebagai pembentukan bibit unggul. Pada bidang industri, radioaktif ini bermanfaat pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana unsur-unsur radioaktif akan mengalami reaksi peletupan dan disertai dengan keluarnya energi. Reaksi ini terjadi secara berantai sehingga energi yang dihasilkan pun besar. Namun ada dampak buruk dari PLTN ini. Jika terjadi kebocoran pada reaktor nuklir, maka radiasi yang dipancarkan akan sangat berbahaya, terlebih jika reaktor meledak. Ya, ibu akan coba di sini nanti gambarnya nggak muncul, harusnya dia muncul. Sinar radioaktif. Halo Sobat Iba semua, selamat datang di channel YouTube Sobat Iba yang X oleh William Pond. Radioaktif juga bisa berpendar jika jatuh ke permukaan zat yang memiliki lapisan seng sulfida. Pemanfaatan radioaktif pada bidang kesehatan untuk pengobatan penyakit kanker. Pada bidang pertanian, yaitu untuk memberantas hama dan dapat digunakan sebagai pembentukan bibit unggul. Pada bidang industri, radioaktif ini bermanfaat pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana unsur-unsur radioaktif akan mengalami reaksi peletupan dan disertai dengan keluarnya energi. Reaksi ini terjadi secara berantai sehingga energi yang dihasilkan pun akan besar. Namun ada dampak buruk dari PLTN ini. Jika terjadi kebocoran pada reaktor nuklir, maka radiasi yang dipancarkan akan sangat berbahaya, terlebih jika reaktor meledak. Maka area sekitar reaktor harus ditinggalkan karena banyak terpapar radiasi. Seperti contohnya PLTN di kota Chernobyl, Ukraina, yang sampai sekarang menjadi kota mati akibat paparan radiasi radioaktif yang sangat tinggi. Dan
radioaktif pada kesehatan manusia pun secara titik dengan jangka pendek dan panjang. Radiasi ini menyebabkan kesehatan manusia terganggu karena membunuh sel-sel dalam tubuh yang jumlah dan jenis kerusakannya tergantung pada jumlah paparan radiasi tersebut. Demikianlah sekelas pembahasan singkat seputar radioaktif. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua tentang radioaktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat IPA. Oke, ya. Jadi itu tadi sudah Anda lihat gimana sih yang kita akan pelajari, kita bahas bersama nih di next tentang radioaktivitasnya, ya. Gimana tadi ada apanya aja? Mei, yang kamu lihat barusan ada apanya? Okay, good. Nah, the next, what your activity? The next, okay, let's see. Ya, di sini Anda diminta untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Yang poin nomor 1, ceritakan sejarah singkat sinar radioaktif. Tadi ada ya di video pembelajarannya. Lalu pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian dan sifat sinar radioaktif. Tadi ada berapa sifatnya? Oke, good. Yang ketiga, jelaskan manfaat sinar radioaktif dalam kesehatan, pertanian, dan industri. Kemudian yang keempat, dampak. Jelaskan dampak sinar radioaktif dalam kehidupan. Nah, 4 pertanyaan ini saja terlebih dahulu dari 8 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini you can discuss with your group. Nah, sekarang saya minta Anda berhitung 1 sampai 4 mulai dari depan. Yuk, silakan. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Satu, dua. 3, 4, 2, 4. Alvin. Alvin, What's the number for you? 3. Okay. Thank you, Alvin. And you can sit down with your group. Yang 1 sesama dengan 1, 2 sesama dengan 2, 3 sesama dengan 3, 4 sesama dengan 4. I'll give you time 2 minutes untuk duduk sesama grupnya di persilangan 2 menit dari sekarang. Kelompok 1 di barisan lalu, kelompok 2 di sebelahnya, 3 juga di sebelahnya, 4 kelompok 1. 2 di mana? 2 di sini sayang. Kelompok 2 di sini. Sini Kak. Kesha. Oke, hitungan kelima semuanya sudah berada di kelompok yang ditentukan. 1, 2. Are you ready now? Yes. Hi.
anggota. Jadi saya minta dalam satu kelompok itu make a two group again. Jadi dalam satu kelompok itu silakan dibuatkan 2 grup lagi yang sama banyaknya atau minimal balance. Yang harus kalian lakukan adalah silakan ada diskusi terkait dengan jawaban untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4 aja. Jadi buatkan di selembar kertas jawaban yang Anda punya masing-masing grup itu cukup 1 kertas aja. Nah artinya, misalkan contoh grup kelompok 1. Kelompok 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang ya. 9. Oke, 4 yang depan ya, 4 yang depan itu 1 lembar jawaban untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4. Kemudian yang belakangnya juga 1 lembar jawaban untuk pertanyaan 1 sampai 4. Understand? Berikut juga untuk kelompok 2. Bagi menjadi 2. Jadi nanti ada 2 lembar jawaban yang harus dikumpulkan dari kelompok 2. Kelompok 1 juga sama, ada 2 lembar jawaban yang harus dikumpulkan dari kelompok 1. Semuanya bisa dipahami? Tuliskan nama anggota kelompok kalian masing-masing. Ya. Kemudian kelompok 3 juga sama. Iya, silakan. Yang kamu tulis adalah yang berlima kamu aja. Ya, yang dituliskan di lembar jawaban itu adalah di yang kamu kerjakan, kelompok yang kamu kerjakan. Ya, kelompok 3 juga sama. Silakan bagi 2. Afri, understand? Bagi 2, kemudian silakan do your job. Kelompok 4 juga sama, bisa dipahami. Oke, you can. Hello. Saya akan memberikan waktu hanya 10 menit dari sekarang. Silakan Anda diskus kelompok. Dan nanti kelompok yang sudah selesai duluan tunjuk tangan atau boleh maju ke depan. Ya, hanya soal 1 sampai 4 aja yang diskusikan ya. Soal nggak usah ditulis lagi, langsung jawabannya. Oke, 1 sampai 4 aja. Silakan. 10 menit dari sekarang. Tidak usah ditulis lagi pertanyaannya, langsung jawaban aja. Kelompok yang lebih awal selesai akan saya berikan skor maksimalnya 90. Kelompok yang lebih awal selesai. Atau Ini 4 atau 5? ya, Tiga kelompok awal yang sudah selesai dan cepat menyerahkan, saya berikan skor maksimal 9. Iya, Kalian atur strategi ya. Satu kelompok lebih dari 1 lembar kertas pun nggak apa-apa. Saya nggak batasin harus lembar ya. Lebih dari 1 nggak apa-apa. Kalau kalian mau lebih cepat gitu kan, saya tugas.
Ya, apa di atas mejanya Pak Pri. Tas buat gue coba. Belinya di nomor 3 belum? Nomor apa? Tolong saya. Iya, tolong. Oke, thank you. Oke. Oke, good job. Oke, my dear students, sambil yang belum selesai kelompoknya boleh sambil melanjutkan, dan saya minta untuk kelompok Elisa, Kenji, Alan, Fadila, Fatasha, silakan maju ke depan, silakan berikan jalan. Silakan mau lewat sebelah sana boleh, mau lewat
Ini padat banget gitu ya. Excuse me. Ya, mau permisi. Misi ya Pak. Permisi. Oke Pak. Ya, silakan Anda bacakan hasil jawaban dari kelompok Anda terkait pertanyaan 1 sampai dengan 4 secara bergantian ya. Kita berikan nafas dulu bareng yuk buat kita semua. Terima kasih. Silakan yang nomor 1 siapa yang membacakan 2 sampai dengan 4. Sejarah Sinar Radio agak maju biar bisa kedengeran jelas sama teman. Yuk. Suaranya kencang ya. Sejarah singkat Sinar Radio itu Henry Yudono mengatakan bahwa dari material awal telah ditemukan sinar radioaktif yang sama dengan sinar X pada tahun 1896. Oke, Henry Becquerel 1896. Nice. Maju ke depan lebih. Oke. Pengertian dan sifat dari sinar radioaktif. Yang satu itu sinar alfa. Sinar alfa dalam medan listrik dapat dibelokkan ke arah kutub negatif. Terus kedua, sinar beta bermuatan listrik negatif sehingga dalam medan listrik dibelokkan ke arah kutub positif. Dan ketiga, sinar gamma tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Good. Next, number 3. Pertanyaannya, jelaskan manfaat sinar radioaktif dalam kesehatan, pertanian, dan industri. Di bidang kesehatan itu dapat menyembuhkan penyakit kanker, pertanian, pemberantasan hama, dan industri pembangkit listrik tenaga. Next, the last. Yang keempat itu diangkat sinar radioaktif dalam kehidupan, pembahasan sel darah putih sehingga mengakibatkan terjadinya penyakit leukemia, merusak DNA manusia menjadi penyebab kanker. Maybe you can closing. Mungkin dari kelompok kami, mohon maaf dan terima kasih. Applause kelompok masing-masing. Baik, dari kelompok Elisa dan teman-teman, apakah jawaban kalian semua itu ada hal yang masih perlu ditanyakan terkait dengan nomor 1 sampai dengan 4? Monggo silakan yang masih memiliki pertanyaan atau ada yang kurang paham. Oke, bisa dipahami semua sayangku? Bisa. Oke, berarti kelompok yang lainnya masih ibu tunggu jawabannya, ya. Kelompok yang lain ibu tunggu masih jawabannya. Ibu berikan waktu 3 menit lagi, ya. 3 menit. Selesai itu monggo dikumpulkan, ya, berdasarkan pendapat kelompok kalian masing-masing. Oh iya, sambil didengarkan ya sayang. Untuk hari Kamis, hello sayangku. Untuk hari Kamis kita akan ada kuis. Dan jadi nanti silakan Anda pelajari kuisnya itu materi terkait dengan atom dan radioaktivitas ya. Kemudian nanti saya juga minta Anda membuat grupnya adalah grup ini aja, grup 1, 2, 3, 4 grup. Nah itu yang harus kalian lakukan adalah membuat ini ya, istilahnya kayak model mading mini terkait dengan perkembangan teori atom yang sudah kalian pelajari bersama. Apa aja sih isinya? Jadi nanti saya berikan waktu itu sampai dengan hari Jumat terakhir. Habis itu nanti boleh kamu kumpul mading mini tersebut. Boleh kalian buat dalam karton, boleh istilahnya kayak model poster ya. Silakan buatkan mading mini atau dalam bentuk poster boleh. Jadi di situ nanti yang pertama adalah ada gambar tokoh tentang yang menemukan atom tersebut. Kemudian selain gambar tokoh, kemudian poin yang kedua itu adalah tentang sejarahnya, sejarah ditemukannya teori atom tersebut. Kemudian yang ketiga gambar teori atomnya. Kemudian yang keempat postulatnya atau pendapat tentang teori atomnya. Yang kelima kelebihan dan kelemahan teori atomnya. Jadi satu kelompok membahas itu. Ya, kelompok 1 buatkan poster atom
ataupun mading mini istilahnya gitu ya. Boleh di karton boleh, kemudian mau dalam bentuk print out juga boleh. Pokoknya harus jelas bisa kelihatan dipajang di kelas kalian nanti ini. Kelompok 1 itu terkait tentang teori atom Dalton. Kelompok 2 terkait teori atom Thomson. Kelompok 3 tentang atom Niels Bohr. Kelompok 4 tentang Rutherford. Kita ulangi bersama. Kelompok 1 tentang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, itu nanti kalian kumpulkan di hari Jumat paling lambat. Kalau kalian sudah selesai di hari Kamis pertemuan berikutnya mengumpulkan, itu akan memperoleh skor lebih tinggi karena mengumpulkan sebelum tenggat waktu yang diberikan. Oke sayang, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Nah, nanti silakan kalian kumpulkan hasil karya kalian tersebut yang dalam bentuk poster ataupun mading-madingnya terkait perkembangan teori atom. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan? Tidak ada pertanyaan ya? Ataupun tugas yang saya berikan? Tugas kelompok? Jelas ya? Oke, nanti silakan kelompok yang sudah selesai boleh dikumpulkan dan kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kita aplaus untuk kalian semua. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk menutup pertemuan kita, sebelum kita akhiri, silakan saya ingin meminta sekali lagi, saya ingin meminta pendapat Anda. Ya, kita refleksi dulu sebentar. Saya ingin meminta pendapat Anda terkait dengan materi yang telah kalian pelajari di hari ini, saat ini. Tentunya dengan ice breaking gajah semut. Are you ready now? Are you ready now? Ready! Kita mulai 1, 2, 3. Kecil, oke, good. Gajah. Oke, enggak. Oke, so. Oke, atas kita dengarkan ya pendapat Fakri. Gimana sih perasaan Fakri yang Fakri rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Kemudian juga pelajaran apa yang sudah Fakri dapatkan di pembahasan kita barusan? Silakan. Perasaan saya untuk saat ini itu cukup penasaran karena saya ini cukup tahu banyak tentang radioaktif dari video pembelajaran berikut tadi. Terus saya mengenal dampaknya dari bahan apa aja sih sinar radioaktif itu. Nah, terus pemanfaatan sehari-hari yang ada dampak dari sianurium tadi yang membuat lingkungan sekitar yang menjadi tercemar, jadi tidak dapat ditinggali lagi. Oke, itu
itulah hal yang Fakri dapatkan. Berikut perasaannya masih penasaran. Oke, aplaus buat Fakri. Satu lagi, siapa yang mau memberikan pendapat? Siapa aja, monggo silakan. Kuis. Ayo, satu orang lagi. Kita refleksi sedikit. Oke, silakan. Dia, oke, dipersilakan. Silakan dia. Monggo silakan dia. Iya. Kan cuma pendapat aja. Oke, yang pertama, apa yang udah dia dapatkan? Ya, materi apa yang udah dia dapatkan dari pembelajaran kita barusan sama perasaannya? Silakan. Jadi tadi udah belajar radioaktif dari sejarah-sejarahnya, terus sama sifat-sifat radioaktif, terus perasaannya sangat senang karena bisa Itu kan menurut dia, karena senang bisa mengetahui tentang radioaktif. Oke, terima kasih dia kita berikan. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya, Anda masih tetap penasaran dan semoga perasaan penasaran Anda itu bisa menggali Anda untuk kembali searching. Di luar dari video pembelajaran tadi masih banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa Anda gali terkait tentang radioaktivitas ya, masing-masing di rumah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, terima kasih untuk refleksinya. And we can closing our lesson today with say hamdalah together. Alhamdulillah. Kita simpulkan ya bahwa tadi yang namanya radioaktif itu bagaimana, Hera? Radioaktif itu adalah zat yang seperti apa menurut Anda? Yang memancarkan radiasi. Zat yang bisa memancarkan radiasi. Tentunya karena dia memancarkan radiasi, maka dia bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk dampak positifnya, pemanfaatannya bisa melalui 3 kategori bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, dan untuk yang kesehatan apalah yang kamu ingat? Yang kesehatan untuk menyembuhkan kanker, Bu. Oke, menyembuhkan penyakit kanker betul sekali. Kalau untuk yang pertanian, siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Oke, membasmi hama boleh. Kemudian yang ketiga dari industri, silakan. Ayo. Untuk industri. Ya. PL. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu juga bisa. Oke, good ya. Jadi itu beberapa kesimpulan dan nanti juga ada berapa macam untuk sinar radioaktif yang kita akan bahas? 3, betul sekali. Apa aja? Yang pertama Susan? Alfa, sinar alfa. Kemudian yang kedua? Sinar gamma. Yang ketiga adalah sinar beta. Oke ya, itu yang bisa kita simpulkan bersama. Oke, jangan lupa silakan kalian pelajari materi tentang radio dan aktivitas. Kita akan tulis di pertemuan kita berikutnya. Oke, thank you. See you the next presentation. Oke. Berikutnya saya serahkan kepada kakaknya untuk melanjutkan. Nanti berikutnya dilanjutkan sama kakaknya. Dilanjutkan sama kakaknya ya. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Gimana kabarnya hari ini, Pak Amal? Alhamdulillah, hari ini sehat, kemudian senang karena hari ini saya ulang tahun. Happy Semakin birthday. happy. Today? Oh iya, happy birthday for you. Oke. And Yang success ke-40 with ya, you. saya ngerasa udah usia ke-40 gitu. Oke. Tapi tetap awet muda dan semangatnya selalu semangat muda ya Pak Amal ya. Ini Pak Amal punten terkait dengan yang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin ya Pak Amal. Jadi menurut Pak Amal dari pembelajaran yang telah Pak Amal lakukan itu, apakah sudah berpihak kepada siswa menurut Pak Amal? Dari kacamata saya sudah student oriented ya, sudah berorientasi ke siswa, sudah student center, sudah berpusat ke siswa.
hal itu ditandai dengan memang sebelum ya pembelajaran ya saya selalu menyampaikan ke mereka agar membuat pertanyaan ya seputar apa yang ingin mereka ketahui, apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, salah satu aktivitas yang membuktikan itu sudah berorientasi atau berpusat pada siswa adalah dengan kegiatan berdiskusi. Mereka berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya, membicarakan, membahas ya masalah yang saya berikan tiap kelompok. Kemudian mereka merefleksikan apa yang mereka peroleh dan apa yang akan mereka kembangkan dalam diri mereka masing-masing. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya upaya-upaya apa yang akan Pak Amal lakukan ke depannya untuk lebih mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Tentunya strategi yang sudah dijalankan akan tetap saya lakukan, mungkin dengan terobosan-terobosan lain, misalkan memberikan masalah-masalah yang aktual dan memang menjadi konsumsi usia mereka gitu ya. Tentu kita kan harus menyesuaikan dengan keinginan mereka, informasi yang mereka inginkan, informasi yang sekarang sedang mereka ikuti. Kemudian juga hobi ataupun permainan ataupun juga aplikasi mungkin yang sedang in di kalangan mereka, itu bisa jadi salah satu terobosan juga prakarsa juga agar mereka semakin tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Tentunya juga tetap mengedepankan bahwa asas manfaat dan kebergunaan yang materi yang disampaikan. Terima kasih Pak Amal, dan ini kalau boleh saya memberikan rating penilaian saya nih terhadap pembelajaran yang telah Pak Amal lakukan. Kalau rating 1 sampai dengan 10, saya melihat menganalisa hasil pembelajaran Pak Amal yang luar biasa, sudah berpihak kepada siswa juga. Saya akan memberikan rating 9 untuk Pak Amal. Hebat, luar biasa Pak Amal. Dan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan yang tadi untuk tindak lanjut ke depannya, semoga bisa terrealisasi Pak Amal. Amin. Kita selalu semangat. Terima kasih Pak Amal. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya dapat kesempatan melihat Ibu melakukan coaching kepada teman Ibu, rekan sejawat, yang saya sudah tahu dari cara pembicaraannya, ternyata Pak Amal juga background mata pelajaran ini berbeda ya dengan Ibu. Alhamdulillah. Dari yang saya melihat itu, saya mau tanya dulu, what do you feel? Gimana perasaan Ibu ketika menjadi coach, mengcoach teman sendiri? Kalau perasaan saya sendiri adalah saya sangat senang karena saya bisa mengcoach teman rekan sejawat saya. Otomatis di sini saya bisa mendiseminasikan ilmu dan men-sharing, ya istilahnya kita bisa saling berdiskusi gimana caranya untuk perbaikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, dan kita akan selalu menggali strategi-strategi yang lebih efektif agar pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu berjalan dengan efektif lagi dan lebih bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna, kemudian menyenangkan dan menarik, sehingga para siswa motivasi belajarnya itu akan terus meningkat dan tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang kita berikan kepada para siswa. Itu sih Bu. Kalau dari pengamatan Ibu ya sebagai coach, sebagai teman rekan sejawat, mendiseminasikan apa yang Ibu dapatkan ketika pelatihan CGP sekian bulan ini, dari pra-observasi sampai ke pelaksanaan masuk kelas sampai pada ending tadi, menurut Ibu sendiri ada rasa yang kurangkah atau gimana, bagian mana yang harus diperbaiki gitu? Kalau rasa kurang sih pasti ya, yang namanya manusia itu tidak akan luput dari
kelemahan gitu ya, atau apa-apaan. Dan menurut saya kekurangan yang saya miliki dalam hal meng-coach ya atau mendiseminasi ke rekan sejawat adalah memang kita terbentur dengan sarana dan fasilitas, tentunya itu mungkin ada beberapa memang dalam hal ini terkadang kita juga membutuhkan Bu yang namanya internet, tidak akan lepas ya dari kebutuhan internet seperti itu. Jadi seringkali kita sedang melakukan pembelajaran yang menggunakan browsing atau searching seperti itu Bu, yang tentunya pembelajaran ini juga mengarahkan kepada keberpihakan kepada siswa. Itu terkendala seperti itu. Kemudian kekurangan yang saya rasakan juga adalah mungkin dari dalam diri saya juga masih belum terlalu banyak menggali atau mengeksplor terkait dengan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu. Makanya dari sini karena saya masih merasa kurang seperti itu tentang banyak hal gitu, makanya saya akan selalu berusaha untuk terus belajar dan menggali. Dan dengan adanya pembelajaran melalui CGP yang saya ikuti ini, itu sangat banyak membantu Bu terhadap perkembangan diri saya sendiri, khususnya sebagai seorang guru, di mana saya sekarang sudah lebih melek terhadap pembelajaran yang berpihak kepada siswa seperti itu. Fresh lagi. Iya, betul sekali. Jadi reminder lagi apa-apa yang mungkin lupa ya. Iya, dan kedepannya gimana supaya kita lebih mengembangkan lagi Bu seperti itu. Nah, ketika melakukan pendampingan ke teman rekan sejawat, ini kan backgroundnya beda ya. Nah, sedangkan ketika pelaksanaan dunia di kelas itu pasti ada beberapa hal yang mungkin secara keilmuan kita nggak paham ya kontennya. Nah itu menyiasatinya seperti apa ya di sini sebagai pendamping? Iya. Kalau saya sendiri sebagai pendamping itu saya menyiasatinya tentunya dengan saya akan mempelajari juga. Dalam hal ini Bu, menurut saya sih yang namanya subjek atau mata pelajaran, walaupun itu berbeda, disinilah saya pribadi ya berusaha untuk sebelum saya terjun ke dalam coachnya tersebut, saya mempelajari dulu, saya minta informasi atau data terkait pembelajaran yang akan dibahas oleh rekan saya yang kebetulan membeda background pembelajarannya, karena saya fisika sementara rekan saya adalah bahasa Indonesia. Saya meminta data terlebih dahulu Bu kepada beliau terkait pembahasan yang akan diberikan pada pembelajarannya. Kemudian saya searching terkait dengan pengembangan untuk tema yang beliau sampaikan ke saya itu seperti apa, sehingga saya bisa beradaptasi dan mengikuti alur pembelajarannya dengan baik gitu. Alhamdulillah, keren banget. Ada banyak hal sisi positif yang saya mungkin belum bisa melakukan itu. Jadi saya menerima dan mengambil sisi positif itu untuk saya terapkan ke saya sendiri. Nah ini terkait dengan yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa coaching ini sebenarnya kan pertama memang rekan sejawat kita. Kalau saya boleh tanya, Ibu sendiri dengan Pak Amal mungkin apa ada senior atau mungkin bersama-sama pas masuk sekolah ini tuh sama gitu? Kebetulan sih saya lebih dulu masuk ke sini, tapi nggak jauh sih bedanya. Saya masuk kalau nggak salah tuh 1 tahun lebih dulu ke SMA ini, baru kemudian Pak Amal. Ya, karena kan ada aja rasa nggak enak hati ketika meng-coach teman sendiri dan sebagainya. Nah itu mungkin yang perlu sama-sama kita bukan benahi lah, kita luruskan di sini, karena kita sama-sama belajar gitu. Alhamdulillah observasi Ibu ke teman, diseminasi Ibu ke teman juga sudah berlangsung demikian mulus, demikian bagus, apik. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan untuk next ke depannya. Kan kalau Pak Amal ini kebetulan adalah 1 tahun lebih muda dari Ibu ya, masuk sekolah ini. Apakah Ibu ada keinginan untuk meng-coach atau mendiseminasikan kepada teman yang mungkin satu rumpun dengan Ibu dan kebetulan beliau mungkin lebih senior? Nah itu bagaimana? Apa ada keinginan seperti itu atau bagaimana? Tentu keinginan itu sangat ada Bu, sangat ada, dan kedepannya saya insya Allah itu juga akan berupaya untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat saya yang satu rumpun ataupun yang di atas saya, atau istilahnya senior saya. Iya. Insya Allah nanti kedepannya perkembangan coaching saya dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya itu akan saya sampaikan dan laporkan ke Bu Lucy juga. Alhamdulillah.
paling enggak kan apa yang ilmu yang kita sudah dapat kita bisa berbagi dengan yang lain. Nah, ada kalau saya boleh tanya ke Ibu Gini tentang rating. Kalau Ibu sendiri meratingkan apa ya waktu ini? Penilaian ya, memberikan penilaian terhadap diri sendiri apa yang sudah dilakukan dari pra observasi lalu observasi sampai pasca observasi itu kira-kira berapa Bu? Kalau saya memberikan rating untuk diri saya sendiri ya, saya akan memberikan rating 9 Bu. Cuman itu kan apa namanya my opinion gitu. I don't know about another opinion terkait dengan diri saya gitu. Iya. Kalau dari saya, penilaian dari saya melihat memang ketika di kelas saya tidak melihat pra observasi saya tidak melihat, tapi saya yakin pra observasi dan observasi yang dilakukan itu sudah demikian nyaman. Karena apa? Saya melihat ketika Ibu melakukan coaching dengan kepada Pak Amal tadi, Pak Amal juga tidak terkesan kaku atau takut atau sebagainya. Jadi benar-benar sejawat. Dan yang sudah Ibu lakukan tadi di awal sudah menyapa, sudah menanyakan kabar, lalu berikutnya adalah itu juga Ibu menanyakan bagaimana kesan Bapak setelah melakukan pembelajaran, apakah sudah berpihak pada siswa, itu juga salah satu hal yang positif dan perlu acungan jempol malahan. Nah, ada hal lain yang mungkin yang mungkin kita agak sering lupa gitu ya, apresiatif gitu kan. Nah, ternyata Ibu sudah melakukan apresiatif itu. Dan sebagai coach itu kan kita juga banyak harus mendengar ya. Banyak harus mendengar karena dari mendengar itu kita mendapatkan ilmu juga dan itu sudah Ibu lakukan. Jadi kalau saya ya kalau memang Allah itu maha sempurna 100, Ibu bolehlah di bawah 100, 99. Luar biasa, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lucy. Ini sangat memotivasi saya untuk selalu banyak belajar lebih giat lagi. Sama, kita sama-sama belajar. Ya. Makasih Ibu atas terima kasih juga Bu Lucy. waktunya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Amin. Sehat selalu dan kita selalu bersemangat ya Bu Lucy. Semoga Bu Lucy juga kita sama-sama kedepannya lebih sukses lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita Bu. Saling memberikan informasi berbagi. Iya betul Ibu. Saya juga harus banyak belajar juga dari Bu Lucy. Sama-sama kita belajar bersama-sama. Iya terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.